Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan bantuan biaya personil didik untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Atambua Selatan sebanyak 240 siswa, Atambua Barat sebanyak 162 siswa, dan Kota Atambua sebanyak 193 siswa. Dan masing-masing anak akan menerima sebesar Rp1.200.000. Dan penyerahan bantuan perlengkapan peserta didik SD SMP bagi siswa di Kecamatan Atambua Selatan, Atambua Barat, dan Kota Atambua. Perlengkapan sekolah untuk SD di Kecamatan Atambua Selatan sebanyak 233 siswa dan buku sebanyak 466. Di Kecamatan Atambua Barat 63 seragam dan 166 buku. Di Kecamatan Kota Atambua 227 seragam dan 454 buku. Perlengkapan sekolah untuk SMP di Kecamatan Atambua Selatan sebanyak 177 seragam, Atambua Barat 50 seragam, dan Kota Atambua 98 seragam yang akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Belu. Silakan duduk saja. Dari Atambua mana? Selatan. Mana Pak Camat Atambua Selatan? Mari pegang ke buah. Jadi di sini. Ini dari Atambua mana? Rumah di mana? SD mana? Tanah Merah 1. Tanah Merah 1. Dia pengelura dan camat berdiri datang. Datang pegang ke buah dong. SD mana dong? SD Tanah Merah 2. Tanah Merah 2. Ini Atambua SD mana? SD 3. SD 3. Atambua Kota. Ini SD mana? SMP Karen Bosco Atambua. Don Bosco. Tulang Malaya. Nah, Tulang Malaya. Berdiri dekat Pak Lurah Tulang Malaya. SMP mana? SMP Don Bosco Atambua. Don Bosco. Supasa. Ini perwakilan saja, ya. Jadi Bupati tidak terlalu penting, camat yang lurah ini yang lihat baik-baik, ya. Baik, jadi inilah anak-anak kita yang mewakili anak-anak yang tadi jumlahnya sudah disebutkan dari pendidikan, dan saya akan memberikan ini, ya. Sebelum kita memberikan, biasa kita tanya dulu, ya, karena sebelumnya saya kasih tahu Kepala Dinas Pendidikan seleksi yang baik dan macam-macam, ya. Dalam seleksi itu minta maaf, ya, kita punya ribuan sekolah, anak-anak ini pasti ada 1-2 yang mungkin datanya tidak akurat. Demikian pun bantuan apapun. Jadi kita tidak usah lihat negatifnya, tetapi positifnya. Artinya bantuan itu sampai kepada yang berhak tanpa potongan 1 rupiah pun, tanpa 1 senti pun, 1 milimeter pun dikurangi bajunya dan lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Stella Gracia Putri Lakanutaran, biasa dipanggil Putri. Cita-cita saya menjadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Saya biasa lihat nenek bayi saya sakit. Sehingga ya, jadi kadang-kadang ada suatu momen yang membuat dia tidak bisa jadi dokter. Ada dokter yang pilihan baik kan tidak? Ada. Baik berapa teratur, ya? Bapak mama masih ada kan? Masih ada. Semangat, ya? Jadi dokter, ya? Kalau perkenalkan diri dulu, ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Febrian Togulahok, biasa dipanggil Rian. Cita-cita saya ingin menjadi seorang petani. Luar biasa. Seorang petani. Ini yang kita tidak dapat, ya. Cita-cita menjadi seorang petani. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk dia. Petani milenial, ya. Iya. Entrepreneur di bidang pertanian. Kalau mau lebih hebat lagi. Tidak apa, kita dukung dia untuk jadi petani, ya. Mungkin jadi insinyur pertanian. Kemarin kami di lapangan ketemu profesor di bidang teknologi pertanian, macam-macam, ya. Jadi jangan salah, petani hari ini dia punya penghasilan bisa lebih dari pegawai negeri, termasuk lebih dari bupati lagi, ya. Sekarang kelas berapa? 7B. 7B. Bapak mama masih ada? Mama senang.
Mama tidak ada lagi ya, tinggal Bapak ya, tinggal dengan Bapak kan? Ya. Tiap hari siapa yang masak kasih makan di rumah? Bapak kecil dengan mama kecil. Oh, ada Bapak kecil, jadi di dalam rumah ada Bapak kecil, Mama kecil, betul kan? Ya. Jadi mereka tinggal bersama ya. Tidak apa-apa ya. Bantu Bapak bikin apa tiap hari kalau pulang sekolah? Kadang bantu Pak Ipi kerja di kebun. Baik, ini baik ya, jadi bantu di kebun ya, untuk bantu orang tua. Jadi seperti kita dulu masih kecil ya. Jadi semangat, anak-anak kita ada banyak yang seperti ini. Dan hari ini kita berkesempatan untuk memberikan bantuan. Habis itu baru kita cerita lebih lanjut. Jadi atas nama pemerintah akan memberikan bantuan kepada anak-anak kita di sini, mewakili sebagian besar anak-anak dengan cerita yang berbeda, dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda, dengan cita-cita yang berbeda. Tetapi mereka punya satu harapan, ya. Harapan itu yang hari ini kita dampingi supaya apa yang dia cita-citakan sampai lurus ke depan. Jadi atas nama pemerintah, saya dan Wakil Bupati dan beberapa pimpinan di sini akan menyampaikan ini, dan mudah-mudahan ini sampai ke sasaran ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini dalam kondisi hujan dan kami agak terlambat karena masih ada beberapa kegiatan di rumah sakit dan di kantor, dan kami bisa tiba di sini dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari-hari ini angka partisipasi kasar kita, angka partisipasi murni kita yang menunjukkan jumlah orang pada kelompoknya atau jumlah orang pada kelompok masyarakat yang harus mendapatkan pendidikan tidak baik-baik saja. Banyak anak-anak kita yang berhenti sekolah di kelas 7, kelas 8 saja. 7-8 tahun dia sudah berhenti dengan berbagai alasan. Antara lain ketidakmampuan, antara lain karena dia harus membantu orang tuanya, karena orang tuanya tidak mampu. Dia kehilangan ibu, kehilangan bapaknya, atau kehilangan dua-duanya. Dia harus keluar untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya, karena dia harus bekerja untuk membantu adik-adiknya, dan lain-lain. Dan itu dirasakan oleh kita semua. Jadi kembali lagi bahwa pendidikan kita saat ini tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kenapa pemerintah dari pusat sampai di daerah, dari swasta, dari pemerintah, ya, yayasan sekolah Katolik, yayasan sekolah Kristen, yayasan sekolah Islam, semuanya memberikan perhatian pada itu. Dan kita dibandingkan daerah lain juga masih tertinggal jauh. Oleh karena itu menjadi tugas kita untuk memprioritaskan pendidikan menjadi prioritas. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita datang ke sini bukan mau tunjuk kita punya kelebihan, tetapi kita datang untuk membagi sedikit dari yang kita punya, yang ibu dan bapak taruh di dalam pundak kami untuk berjuang bagi kabupaten ini. Sejak kami ditunjuk di sini, beban itu kami pikul dan kami terjemahkan, dan salah satunya adalah kita kasih dalam bentuk bantuan ini. Cukup tidak cukup, kalau mau semuanya kita bagikan, tetapi dengan anggaran yang terbatas ini kita bagi, ya, kepada kesehatan, kepada pendidikan, kepada pertanian, kepada peternakan, kepada ASN, kepada masyarakat umum yang lain, ya, kepada birokrasi, ya, dan seterusnya, supaya uang yang dititipkan kepada kita dia sampai kepada tujuannya dan dia bisa membantu anak-anak kita seperti yang tadi kita sampaikan. Tuhan tidak pernah tidur. Doa dari orang tua, dari kita tidak pernah tidak dijawab Tuhan. Dan hari ini
Kalau kita berdiri tegak di sini bukan sekali lagi seperti lagu, bukan hanya karena kehebatan kita, tetapi oleh karena berbagai macam kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu hari ini juga ada camat-camat dan lurah semua hadir di sini. Jadi kita tidak hanya omong saja ya, tetapi kita bekerja untuk masyarakat di sini. Dan masyarakat kita kasih kesempatan untuk kritik ini pemerintah. Jadi kalau kamu sayang ini pemerintah, bupati, wakil bupati, kasihlah kritik yang konstruktif. Jadi kemarin malam saya ulangi lagi, saya nonton di televisi. Di dalam otak kita ada tombol kanan dan tombol kiri. Tombol kanan ini adalah tombol masalah. Kalau kita tekan di sini yang keluar masalah. Jangan lupa tekan tombol kiri di otak kiri ini, solusi dan solusi. Jadi datang, Pak, kami punya problem ini. Solusi yang kami tawarkan begini, bagaimana kita duduk sama-sama. Yang kedua, menggunakan mata lalat dan mata lebah. Lalat ditaruh di dalam satu tumpukan, dia hanya cari barang-barang yang busuk dan kotor saja. Tetapi lebah ditaruh di dalam suatu tumpukan, dia hanya ada cari bunga dan madu saja untuk dia bikin madunya. Oleh karena itu dalam satu kesempatan boleh lihat pakai mata lalat, tetapi jangan lupa menggunakan mata lebah untuk melihat juga kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita masyarakat Bedo ini sudah pintar semua, ya, sudah tahu mana yang omong saja, mana yang kerja, mana yang putar balik, mana yang kerja untuk rakyat. Kira-kira begitu. Minta maaf dengan segala hormat. Kebesaran hati kita diuji pada saat kita menerima sesuatu yang menurut kita ada orang lain yang lebih berhak lagi. Saya terima ini karena nama saya di sana, tapi saya sampaikan kepada orang yang lebih susah saya. Kita sebenarnya berharap supaya kita bisa membantu semua orang, tetapi anggaran tidak cukup. Peti mati kita siapkan 150 untuk bantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang meninggal. Minta maaf na Aisyah, beri susah ibalun muslimin osam baik. Dinas sosial memberikan bantuan. Ya, kita hitung dan kita alokasikan untuk itu ya. Demikian pun dengan pendidikan. Pendidikan ada lagi yang bantuan pendidikan dari sumber lain punya juga datang juga. Dan mudah-mudahan tahun ini ya, kita dengan kemampuan keuangan kita yang makin membaik karena COVID sudah lewat. Tahun ini kita juga masih beban untuk pemilu karena anggaran untuk pemilu 30 miliar lebih. 30 miliar lebih itu kalau kita bantuan untuk seragam ini, seluruh anak sekolah di Kabupaten Bedo, SD 25.000 orang, SMP itu 8.000 orang, PAUD ada berapa ribu anak PAUD ya, ini bisa dapat semua. Oleh karena itu kita doa mudah-mudahan semua proses ini bisa selesai dan kita punya anggaran lebih, dan yang kita bagi ini antara lain dari pajak-pajak yang Bapak Ibu serahkan itu antara lain turunnya dalam bentuk seperti ini ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah di sini. Oleh karena itu hari ini kita dapat beberapa ilmu dan pelajaran, dan terima kasih atas kebersamaan ya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata sikap yang salah, jangan simpan di dalam hati ya. Tetapi tahun 2024 dari tempat ini kami mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Semoga 2024 kita lebih hebat lagi. Bedo sehat, Bedo berkarakter, Bedo kompetitif. Marromak Malaikat. Terima kasih. Kita melanjutkan pembagian secara simbolis bantuan pendidikan, uang sekolah dan seragam bagi siswa SD, SMP, dan PAUD, anak-anak yang tidak memiliki kemampuan cukup ya, berdasarkan data di lapangan dari sekolah dan lain-lainnya. Bantuan itu uang sekolah 1,2 juta per orang. Ya, hari ini kita secara simbolis bagi di sini untuk Atambua Kota, Atambua Selatan, Atambua Barat ya, terhadap hampir berapa 300-an lebih
siswa. Dan hari ini secara simbolis kita serahkan di sini, itu sudah diterima untuk siswa anak-anak ini. Dan semoga bantuan ini bisa meringankan mereka untuk menempuh pendidikan dan bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ke depan kita akan lebih memperhatikan ini dan kita akan tingkatkan ini supaya lebih banyak anak-anak kita yang mendapat bantuan dan mereka bisa sekolah dengan baik dan tenang dan bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Itu saja. Ya, terima kasih.